Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Administrasi Negara sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta akan melakukan observasi yang berlokasi di Kelurahan Jati, Jakarta Timur untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Sebelumnya kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcelina Putri Zafira dengan NIM 14176250016. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan dengan NIM 141625019. Perkenalkan, nama saya Sefanya Salufni Pangaribuan dengan NIM 14176250022. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zara dengan NIM 141716215. Perkenalkan, nama saya Imran Rumah Kamia dengan NIM 141625015. Oke, langsung kita masuk ke observasinya. Dadah. Baik, kelurahan merupakan satuan pelayanan, satuan pemerintahan yang memiliki fungsi yang penting dalam negara hukum seperti Indonesia ini. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena kelurahan itu merupakan wajah negara yang berhadapan langsung terhadap masyarakat. Misalnya seperti ada pembuatan KTP, pembuatan dokumen-dokumen, maupun surat-surat keterangan dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, kelurahan ini merupakan organ pemerintahan yang penting yang menjalankan kewenangan berdasarkan atribusi undang-undang. Jadi, kunjungan kami ke Kelurahan Jati ini bukanlah sekadar observasi biasa, melainkan kami ingin mengetahui bagaimana hukum yang berjalan di lapangan apakah sesuai dengan hukum yang di atas kertas. Kelurahan Jati merupakan salah satu dari 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Pulau Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Secara geografis, Kelurahan Jati ini berbatasan dengan Kelurahan Pulau Gadung yang ada di utara, Kelurahan Cipinang yang ada di selatan, Kelurahan Rawamangun yang ada di barat, dan Kelurahan Jatinegara Kaum yang ada di timur. Pada masa pemerintahan VOC Belanda, wilayah yang kini menjadi Kelurahan Jati dulunya tergabung dalam satu kelurahan yang bernama Kelurahan Hutan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Sekitar tahun 1950-an, Kelurahan Hutan Kayu mengalami pemecahan menjadi 2 kelurahan. Yang pertama adalah Kelurahan Hutan Kayu dan yang kedua adalah Kelurahan Jati Rawamangun. Langkah ini merupakan bagian dari reorganisasi administratif yang lebih luas di seluruh Jakarta pasca kemerdekaan, seiring pertumbuhan penduduk yang pesat dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. Kelurahan Jati awalnya itu merupakan Kelurahan Jati Rawamangun, yang kemudian dipecah 2 dan berganti nama menjadi Kelurahan Jati berdasarkan dengan SK Gubernur KDKI Jakarta nomor 1251 tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 tentang pemekaran wilayah, tentang pemecahan, penyatuan, penetapan batas, perubahan nama kelurahan yang kembar atau sama, dan penetapan luas wilayah Jakarta di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk bertemu dengan kami dengan rangka observasi dalam kegiatan hukum tata negara di tingkat Kelurahan Jati, Rawamangun. Mungkin Buat sebelumnya mungkin dari Bapak boleh perkenalkan dirinya dulu, kemudian jabatannya di Kelurahan Jati ini adalah sebagai apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Agus Muhammad Holik, ya, sebagai jabatannya Sekretaris Kelurahan Jati. Jadi saya di sini mulai tahun Desember 2023. Sebelumnya saya di Rawamangun, Kelurahan Rawamangun. Oke, mungkin langsung mulai aja kali ya terkait pertanyaannya. baik, sebelumnya saya izin bertanya terkait hukum administrasi negara di tingkat pemerintahan kelurahan. Jadi pertanyaan itu apa saja jenis pelayanan administrasi negara yang ada di tingkat kelurahan? Baik. Kelurahan ini sesuai saya tadi bilang Pergub 5722, pelayanan kelurahan beda sama dulu. Nah, kalau pelayanan kelurahan itu sekarang terpisah jadi 3, ya. Kalau untuk kependudukan, KTP segala macam itu namanya Kasatpol Dukcapil di bawah, itu punya Dukcapil. Kemudian untuk yang satu lagi untuk pelayanan kayak perizinan segala macam itu punya PTSP. Nah, itu beda. Kelurahan itu sebenarnya konsep sekarang itu hanya terkait pertanahan sama pelayanan pemerintahan. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama
administrasi kependudukan sekarang. Jadi pelayanan semua itu adanya di PTSP. Oke, tadi kan Bang menjelaskan terkait dengan banyak banget gitu ya layanan yang ada di Kelurahan Jati ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira bagaimana sih cara masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan yang ada di Kelurahan Jati ini? Apakah ada prosedur yang ditentukan, entah itu persyaratan dan lain sebagainya atau bagaimana? Contoh pelayanannya apa? Yang Tiap permohonan pelayanan ada SOP-nya sendiri-sendiri. Mau apa nih? Berarti beda-beda ya Pak? Beda-beda. Sekarang mau apa nih? Yang mungkin paling sering untuk dilakukan Iya, contoh pembuatan akte gitu. Iya. Akte misalnya, Iya. kematian atau Kematiannya. kan pakai akte avokat Betawi udah selesai. Udah nggak perlu datang ke kelurahan pakai. Nanti apalagi orang DKI kan udah daftar, upload semuanya, nanti dijawab langsung dapat PDF filenya. Tapi kalau yang paling rumit itu ada nggak Pak? Prosedur yang lumayan cukup rumit gitu atau gimana? Kalau di kelurahan itu yang paling rumit sebenarnya masalah pertanahan ya. Nah, jadi kalau itu udah masuk ke sana, efeknya cuma satu. Kalau nggak tidur di rumah, tidur di penjara. Bisa kena. Ya iya, nah, Pak. Yang repot-repotnya di kelurahan itu. Ya, yang berat di situ masalah pertanahan. Itu yang berat. Dia spesifik, ada global. Nah, coba kemudian ada lagi pelayanan kayak pembuatan pernyataan ahli waris. Ya, seorang meninggal, ya kan, meninggal, kemudian nikahnya harus nikah negara dalam artian harus ada akte nikah. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis wawancara kami di kantor Kelurahan Jati. Yang pertama, bagaimana masyarakat memanfaatkan akses layanan di Kelurahan Jati ini. Jadi pelayanan di Kelurahan Jati ini sudah berbasis digital seperti di Perda nomor 12 tahun 2013. Jadi seluruh pelayanan di kantor kelurahan khususnya di DKI itu udah melalui digitalisasi. Jadi ketika masyarakat ingin membuat akte kematian dan lain-lain itu melalui digitalisasi. Jadi mungkin kantor kelurahan hanya membimbing kalau ada yang masih kurang paham tentang digitalisasi dalam pembuatan surat-surat di kelurahan. Mungkin selanjutnya bisa teman saya. Oke, dan untuk berikutnya yaitu terkait dengan asas implementasi yang sesuai dengan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan pelayanan publik pada pertanyaan nomor 6 yang terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Jati itu sendiri. Sebenarnya Kelurahan Jati ini kendalanya itu sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Dan seperti ke dalam sengketa tanah itu ke Kelurahan Jati itu lebih mengarahkan atau mengasih langkah terhadap orang tersebut agar orang ini lebih terarah gitu. Dan untuk terkait dengan indikator keberhasilan yang di Kelurahan Jati itu sendiri ya, sebenarnya indikator ini selalu di-upgrade gitu ya teman-teman. Dimana yang kita ketahui setiap permasalahan atau sengketa itu pasti ada upaya dari kelurahan ini itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Terus di Kelurahan Jati ini udah menerapkan prinsip AUPB atau sistem pemerintahan baik. Jadi di kelurahan ini udah menerapkan prinsip itu dan selalu meningkatkan pelayanan karena tidak ada yang sempurna. Kalau yang sempurna hanyalah milik Allah SWT. Baiklah, sekian hasil observasi yang kami lakukan di kantor Kelurahan Jati Jakarta Timur. Tentu setelah adanya kunjungan ini, kami mendapatkan banyak sekali pemahaman maupun pengetahuan terkait bagaimana teori hukum administrasi negara bekerja dalam kehidupan nyata. Seperti yang kita tahu, kelurahan merupakan instansi yang memiliki kedekatan secara langsung untuk masyarakat, yang mencerminkan bagaimana pelayanan negara itu hadir secara nyata untuk seluruh masyarakat. Semoga observasi yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.